Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Bagas Mahesa di channel gua seperti biasa. Adanya video ini dibuat ya karena ada tugas ya tentunya dari mata kuliah seperti biasa, yaitu media sosial. Karena beberapa hari lalu gua dan teman-teman gue ini mengadakan pertemuan online, yaitu mata kuliah seperti biasa mengenai cybercrime ini sendiri. Jadi gua akan menjelaskan poin-poin rangkuman atau ringkasan yang telah gue buat di pertemuan sebelumnya, yaitu di online pada pembahasan atau materi cybercrime. Jadi di sini udah gue siapin beberapa poin tentang apa yang akan gue bahas mengenai cybercrime ini. Poin pertama yaitu kita akan apa sih cybercrime itu kan, jadi secara pengetahuan atau secara umum. Kedua itu kita masuk kepada ciri-ciri utama cybercrime. Yang ketiga itu ada jenis-jenis cybercrime. Yang keempat ada dampak dari cybercrime. Yang kelima itu pencegahan atau mitigasi, cara kita melindungi diri daripada cybercrime ini sendiri. Yang terakhir yaitu kita masuk pada poin kesimpulan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk kepada poin pertama. Jadi apa sih itu cybercrime? Jadi cybercrime itu bisa didefinisikan sebagai aktivitas kriminal, apapun aktivitas kriminal itu yang melibatkan komputer dan teknologi jaringan. Artinya cybercrime ini sebuah tindak kejahatan yang dilakukan melalui teknologi, yaitu komputer serta jaringan. Ini mencakup berbagai macam pelanggaran ya, mulai dari pencurian data, penipuan keuangan, hingga cyberbullying dan pencurian identitas. Ancaman yang datang dari cybercrime itu terus berkembang. Ini menimbulkan tantangan signifikan bagi tiap individu, bisnis, dan pemerintah yang ada di seluruh dunia. Memahami cybercrime itu sendiri istilahnya tentu sangat luas ya teman-teman, mencakup berbagai macam aktivitas ilegal yang dilakukan menggunakan komputer dan jaringan. Aktivitas ini dapat menargetkan individu, bisnis, bahkan pemerintah yang tadi yang saya jelaskan. Kita masuk pada poin kedua, yaitu apa saja sih ciri-ciri utama cybercrime. Yang pertama itu ada jangkauan global. Jadi ciri-cirinya itu kan penjahat cyber itu dapat beroperasi dari mana saja di dunia, sehingga sulit untuk melacak dan menuntut mereka karena ini kita memiliki koneksi seluruh dunia ya teman-teman. Yang kedua itu ada anonimitas, yaitu penggunaan identitas virtual dan komunikasi terenkripsi membuat sulit untuk mengidentifikasi pelaku. Yang ketiga ada kesopanan. Penjahat cyber terus mengembangkan teknik-teknik baru dan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem dan jaringan. Yang keempat itu ada profitabilitas tinggi. Potensi keuntungan finansial adalah motivator utama bagi penjahat cyber, mendorong mereka untuk berinvestasi dalam alat dan metode canggih. Jadi cybercrime ini juga memiliki dampak positif juga sebenarnya, karena kan ini mendorong pemerintah untuk berbondong-bondong melakukan keamanan yang ketat gitu, untuk menciptakan keamanan yang ketat terutama pada teknologi pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga, kita masuk ketiga itu ada jenis-jenis cybercrime. Jadi cybercrime ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan motivasi uniknya sendiri. Beberapa jenis umumnya yaitu meliputi cybercrime keuangan. Kategori ini mencakup aktivitas seperti penipuan online, yaitu ada pencurian identitas juga, phishing juga, dan pencucian uang. Ya tentunya kejahatan ini tujuannya untuk mencari uang atau informasi keuangan dari individu atau sebuah bisnis gitu loh. Yang kedua itu ada pelanggaran data. Penjahat cyber dapat memperoleh akses tidak sah ke data sensitif seperti informasi pribadi, catatan keuangan, kekayaan intelektual, yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan konsekuensi hukum. Salah satu contohnya itu beberapa lalu kan kita
sempat dihebohkan di berita di TV atau di Indonesia itu kita kebobolan data ya. Dan itu udah beberapa kali terjadi. Itu kan artinya PR buat pemerintah ya untuk meningkatkan keamanan atau security pada teknologi gitu loh, pada dunia digital yang ada di Indonesia, terutama pada pemerintahan. Yang selanjutnya itu ada serangan malware. Jadi malware ini termasuk virus, worm, dan ransomware dapat digunakan untuk merusak sistem, mencuri data, atau memeras uang dari korban. Kemudian ada cyberbullying dan pelecehan. Wah, ini kok melibatkan penggunaan komunikasi elektronik untuk membuli, melecehkan, atau mengancam individu. Bahkan di sosial media pun kita sering melihat akun-akun fake yang memang ditujukan untuk menjelek-jelekan suatu individu atau pemerintahan gitu loh. Jadi ketika itu mereka melontarkan komentar-komentar negatif yang merujuk pada provokasi atau provokator untuk tidak menyukai suatu individu. Salah satunya pada pemilihan politik sebelumnya itu kan banyak akun-akun yang memang bisa kita bilang itu akun kosong atau akun fake ya teman-teman. Ya memang isi konten-kontennya itu hanya menjelek-jelekan saja. Dan itu merupakan salah satu tindak kejahatan tentunya. Kemudian itu ada cyber spionase, atau pemerintah dan organisasi dapat terlibat dalam spionase cyber untuk mencuri informasi atau mengganggu operasi lawan mereka. Oh, ini bisa jadi teknologi ini bisa dijadikan alat perang ya. Jadi karena cyber spionase ini bisa mencuri informasi atau mengganggu operasi lawan mereka. Kemudian itu ada cyber terorisme. Ini melibatkan penggunaan serangan cyber untuk mengganggu infrastruktur penting yang menyebabkan kepanikan yang meluas atau mengintimidasi pemerintahan. Lanjut kepada poin selanjutnya. Tentunya setelah kita mengetahui beberapa masalah yang tadi kita sudah jelaskan, dampaknya bisa kita simpulkan, yaitu pertama ada tentunya kerugian finansial, lalu kerusakan reputasi, gangguan layanan, kekhawatiran keamanan, serta dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita harus perlu tahu nih pencegahan atau mitigasi untuk melindungi diri dari cybercrime. Yang pertama itu, kita bisa membuat kata sandi yang kuat dan praktik keamanan. Kita bisa menggunakan kata sandi yang rumit tapi gampang diingat, atau juga kita bisa mengaktifkan autentikasi 2 faktor dan perbarui perangkat lunak secara berkala. Yang kedua, kita bisa melakukan perangkat lunak anti malware. Install dan perbarui perangkat lunak anti malware secara berkala ya teman-teman. Ya tujuannya untuk melindungi diri dari virus dan ancaman lainnya. Ketiga itu ada enkripsi data. Enkripsi data sensitif tidak mencegah akses tidak sah. Keempat yaitu ada pelatihan karyawan. Nah, tentunya edukasi karyawan tentang praktik keamanan cyber ini penting banget ya teman-teman. Karena keamanan cyber terbaik dan ancaman cyber umum ini sering terjadi gitu loh. Jadi memang perlu ada bidang khusus untuk mengatasi hal ini. Kemudian ada keamanan jaringan. Terapkan langkah-langkah keamanan jaringan yang kuat seperti firewall dan sistem deteksi intrusi. Lalu kita masuk pada rencana tanggap insiden. Bisa kita kembangkan rencana untuk menanggapi serangan cyber dan meminimalkan kerusakan. Jadi kesimpulan dapat kita ambil, cybercrime itu merupakan ancaman yang terus berkembang ya teman-teman, yang membutuhkan kewaspadaan tinggi dan tindakan proaktif yang berkelanjutan untuk melindungi individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami berbagai jenis cybercrime, dampaknya, serta strategi pencegahan yang efektif, kita dapat bekerja menuju lingkungan digital yang lebih aman dan lebih aman. Oke guys, cukup sekian materi atau ringkasan yang telah gue buat mengenai cybercrime. Jadi terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa jadikan kolom komentar sebagai kolom diskusi kalian. Bye bye teman-teman.